Stand up, please. Morning, everybody. How are you today? Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. How are you? Okay, thank you. Sit down, please. Okay, all today you did always competition and you always ready for learning English today. Jadi kami berharap kali ini kalian dalam keadaan yang sehat dan kalian siap untuk belajar bahasa Inggris. Okay. Dan before we start for study, sebelum kita mulai untuk belajar, kita harus buka dengan doa. Before we pray, I invite Giselle for. Jadi sebelum kita berdoa, yang udah satu siswa saudara ke depan, Giselle untuk mungkin dalam berdoa. Please. You allow me to pray with my wife, believe family, the Catholic regulation. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear God, we thank you for this new day. Help us to understand and understand. What we are going to learn today. Help us to enjoy the lesson we go to. Through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you. Now please, kita buka dengan dan saatnya kami akan mengecek kehadiran. I will check your attendance. So if I call your name, please your answer present. Jadi ketika saya memanggil nama kalian, kalian jawabnya present atau hadir. Kita Gabriela Jen, Ave Maria Lunduene, Kesia Cecilia Anastasia, Pranita Adien, Beran Latimena, Thessalonica Cololio, Monica Lunduene, Jose Boy, Stefano, Arman Mahmuta, Mutiara Sivis, Gisela, Mario Karuten, Iskia Warung, Diki Warung, Marcelino Rusu, Kuningan. Oke, semuanya hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Mungkin sakit kan? Alright. Before we begin to listen, we start for a moment and sing Garuda Pancasila. Jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdiri sejenak. Let's stand for a moment. Jadi berdiri sejenak dan kita akan menyanyikan lagu nasional. Nanti akan dipimpin oleh salah satu siswa. Viva!
talk about pernah dengar, tahu nggak cerita tentang Cinderella? Tahu. Tahu tentang Cinderella? Apa lagi? Cerita yang kalian ketahui? Tentang Ariel. Kalau di sini apa yang kalian tahu? Apa? Beauty and the Beast. Nah, dari sekian banyak cerita, yang paling kalian suka yang mana? Cerita apa yang paling kalian suka? Dari sekian banyak cerita tuh, dari sini bilang Beauty and the Beast, ada Ariel, Princess Ariel ya, lebih tepatnya Princess Ariel. Kemudian apa lagi? Princess Aurora. Dari sekian banyak cerita pasti ada suatu cerita yang memang apa yang bilang suka sekali gitu, gemar. Ya tuh, ada kan yang begitu tuh. Aku lebih senangnya yang ini begitu misalnya. Kemudian, what is the story yang lasting impressing for you? Jadi kenapa itu cerita sampai membuat kalian suka sekali? Why? Jadi kalau misalnya di sini Princess Aurora, kenapa sampai suka Princess Aurora? Hah? Karena dia cuma tidur. Jadi di sini ada yang paling senang tidur. Oke, jadi hari ini, kalau minggu kemarin kita bahasnya tentang descriptive text. Descriptive text itu lebih ke menggambarkan sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Tapi hari ini kita akan belajar tentang apa? Naratif teks. Tentang naratif teks. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita hari ini adalah mempelajari tentang naratif teks. Untuk apa di situ? Yang pertama, siswa mampu memahami struktur dan unsur kebangsaan dalam naratif teks. Kemudian yang kedua ada siswa mampu menulis naratif teks pendek berdasarkan gambar atau tema yang diberikan. Yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun cerita yang kohesif. Kemudian ada capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis unsur kebahasaan dan struktur naratif teks. Jadi sebentar kita akan menganalisis dari sebuah cerita. Kemudian ada menulis naratif teks secara tertulis dengan struktur dan kaidah bahasa yang tepat. Jadi kita harus menggunakan kalimat dan kata yang tepat. Jangan sampai nanti ketika kita membuat suatu cerita, di situ ada cerita yang menyinggung atau ada yang masuk dalam kategori membuli. Karena itu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Menceritakan kembali hasil tulisan secara lisan dalam kelompok. Kemudian kalian menceritakan kembali secara lisan dalam satu kelompok. Jadi nanti ada per kelompok akan menceritakan hasil yang mereka temui. Jadi kelompok ini misalnya apa yang kalian temui, itu yang akan kalian paparkan. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan tentang makna tersembunyi serta pesan moral yang terkandung di dalamnya. Jadi dari semua cerita yang kalian paparkan itu, kalian akan menarik kesimpulan. Jadi nilai moral apa yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi tidak hanya sekedar bercerita. Kalau sama dengan kalian membuat satu cerita, pasti ada DP moral di situ, ada DP nilai yang harus dipetik. Oke? Sekarang memang kalian masuk ke dalam materi. Perhatikan baik-baik. Ini ada teks cerita.
students. Today I'm going to tell you a story about the lion and the mouse. Ready for that? Okay, just listen carefully. Once upon a time, a lion, the king of the jungle, was sleeping under a tree. A little mouse jumped on him. Soon, the lion woke up, picked up the mouse, and opened his mouth to eat him. I'm sorry to wake you up. Please don't eat me. I can help you one day. That's funny. Okay, I'll let you go now. A few days later, a hunter's net fell on the lion. The lion couldn't get out. The mouse saw the lion and ran to help quickly. The mouse helped the lion by gnawing the net. Then the lion could get out from the net. You are little mouse, but you are big now. Thank you. Just for killing Mr. Lion. I'm happy to have you. Then the mouse smiled happily and left the lion. The moral value of this story is small acts of kindness will be rewarded greatly. Okay, students, that's all the story of the lion and the mouse. Thank you for paying attention and see you again on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you. Thank you for watching further. Ya, dari cerita yang kalian nonton tadi, apa yang kalian bisa dapati dari cerita tersebut? Nah, siapa tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Lion and mouse, atau tikus dan singa. Kemudian, apa yang menyebabkan sampai itu singa tertawa? Ya, di situ ada singanya tertawa. Kenapa dia tertawa? Nah, katanya he don't believe the mouse bisa membantu siapa? Singa. Dia percaya kalau singanya ini, tikusnya ini bisa menolong singa. Kemudian dari cerita tadi, nilai moral apa yang bisa kita ambil? Kalau dari kelompok ini, jangan meremehkan orang lain. Kalau dari sini apa? Hah? Halo? Kalau dari sini, dari cerita tadi yang sudah kalian tonton, yang punya nilai moral yang bisa diambil apa? Hah? Nah, jangan Oke, jangan menilai orang lain dari dia berpenampilan, dari dia berukuran. Kalau di sini kan dia melihat ukurannya tuh, karena the mouse apa? Kecil, sedangkan singanya besar. Makanya dia tertawa. Dia tertawa karena katanya ini singa dapat tikus, nggak mungkin dia bisa menolong singa. Oke, sekarang kita akan masuk dalam penjelasan materi. The meaning and the social function of narrative text. Jadi ada the meaning, ada arti dari narrative text. The meaning of the social function. Jadi ada arti dari social narrative text. Narrative text is a text which tell about the story. Katanya narrative text itu adalah sebuah cerita. Di situ udah bilang, narrative text is one of the most favorite text to read. Adalah satu teks yang paling favorit untuk dibaca. Jadi dia katanya kalau narrative text
Jadi katanya ini naratif teks ini paling banyak orang suka baca karena dia punya jenis. Jadi naratif teks yang pertama adalah favorit untuk dibaca. Kemudian naratif teks is a text which tells about the story. Jadi katanya naratif teks itu menceritakan sebuah apa tuh story? Jadi cerita sama di sini yang suka upload story WA, story FB, story IG, sampai di TikTok pun sekarang sudah ada story yang membagikan cerita, tapi itu cerita yang singkat. Dalam naratif teks itu ada cerita fiksi, ada yang non fiksi, ada tales, ada folk tales, jadi ada banyak. Jadi yang tadi yang kalian sebutkan mulai dari cerita apa tadi? Princess Ariel itu termasuk dalam teks. Nah, naratif bentuknya apa yang kita lihat? Nah, di sini ada the tip of naratif teks. Jadi ada tipe dari naratif teks. Yang pertama apa di situ? Boleh dibacakan? Pak? Fabel. Katanya itu untuk apa? Cerita yang bagaimana yang fabel? It deals with an animal text. Katanya itu bercerita tentang hewan. Kemudian ada apa lagi? Legend. This is an original story of the name of the place or something. Jadi itu bercerita tentang sesuatu tempat, suatu daerah. Itu legend, legenda. Jadi misalnya asal mula Minahasa. Kenapa sampai ada Minahasa? Nah, itu masuk dalam cerita legend. Jadi selalu kalau masih dari orang sudah bisa pakai setengah-setengah bahasa Inggris. Ini kalau ini legend. Ada di legend di dalam trompet cerita ini Minahasa. Apa sih sebenarnya itu? Nanti sebentar itu jadi kalian tugas. Kemudian ada apa lagi? Fairy tale. Jangan coba pasti buat gua. Fairy tale itu ya. Dongeng. Jadi yang cerita-cerita yang tadi yang kalian sebutkan itu kebanyakan masuk dalam cerita fairy tale atau dongeng. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Folklore atau folktale. Jadi ada fairy tale, ada folktale. Kalau folktale dia bercerita tentang this is the dia. Orang dia this is a traditional story from generation to generation. Jadi katanya itu cerita tradisional yang dari generasi ke generasi. Jadi dari nenek oma ke mama, lagi sudah turun sampai ini sekarang. Jadi itu cerita masuk dalam cerita apa? Folklore atau folktale. Cerita rakyat. Jadi dia bahasa Indonesianya cerita rakyat. Kemudian ada myth. It is almost similar to legend, which is containing of traditional story, but it is concept about some maid or hero with or without of natural explanation. Jadi kalau untuk katanya myth, itu adalah cerita yang hampir sama dengan legenda, hampir sama dengan legend. Jadi dia mirip dalam cerita. Cuman bedanya, kalau ini yang myth ini dia berisi cerita yang berfokus pada makhluk gaib, makhluk yang ada penunggunya gitu ya. Jadi apa yang mau bilang kalau di sini? Ada yang bisa kasih cerita di sini? Cerita myth yang ada di daerah Kembali di Timur ini apa yang bisa kalian yang kalian ingat, yang kalian tahu ya sering enak? Iya. Kemudian itu atau tentang pahlawan. Jadi misalnya ada hero di daerah ini ada hero, di daerah ini ada hero.
Di daerah ini ada hero misalnya. Tapi untuk apa sih? With or without of natural explanation. Tapi tidak ada DP bukti yang jelas. Jadi misalnya ada cerita, oh yang bawa ini Pak, dia bawa orang tua dulu ini. Tapi belum jelas benar tidak. Yang bawa handphone ke desa Lola itu misalnya Mario, Pak dulu. Tapi orang nggak tahu kalau itu memang Rio. Ini yang pertama kali dia datang ini. Jadi hero tuh itu penemu pertama internet. Misalnya, tapi dia percaya. Kemudian apa lagi? Misteri. Apa tuh misteri? Mistika. Habis itu dibilang, this story is associated with horror story and supernatural events. Katanya di situ tentang apa? Berhubungan dengan peristiwa horor dan peristiwa supernatural yang di luar nalar. Supernatural. Jadi katanya apa? Supernatural, apa? Misteri itu bisa horor dan peristiwa apa? Nah itu misteri. Kemudian lagi science fiction atau apa itu yang kalau di kimia itu? Science, teknologi, dia bercerita tentang teknologi. It is a speculative fiction which concerns with science and technology. Jadi dia tentang penemuan. Jadi kalau berbicara tentang science fiction itu fiksi ilmiah, dia lebih berarah ke penemuan kimia. Jadi nanti sebentar kalau kalian mau jadi ahli kimia, semua jadi science fiction. Kemudian yang kedua apa lagi? Horror stories, cerita horor. Coba boleh bacakan terus. It contains a strange, even little screaming atmosphere. Jadi katanya kalau cerita horor mengandung peristiwa aneh, yang bikin aneh di situ apa? Dia punya suasana. Jadi suasananya bikin atmosfer yang screaming, yang mencekam. Jadi sama dengan kalau kamu mau pergi di tempat, kemudian cuma ada pohon bambu di sana, waktu di situ sudah menunjukkan sudah malam. Pasti di situ sudah mulai timbul apa? Rasa horor tuh, karena di situ sudah mulai ada dia suasana sudah mulai dingin, dia jalan sudah mulai gelap, baru dia suasana juga apa? Sepi. Jadi sudah mulai mencekam. Yang pasti pertama apa yang orang mau takut di situ? Setan. Iya, tapi juga lupa sekali berjalan-jalan begini kok ada hantu misalnya. Padahal yang paling kalau harus takut itu apa? Hantu. Kalau berjalan sendiri, takut orang berjalan. Ya enggak kayak kalau hantu, nggak mungkin kok hantu ngobrol begini mandi kalau ini, kecuali orang sendiri sih. Kalau dilari, kok jatuh kok. Tapi kalau untuk hal seperti itu, kendalikan diri sendiri. Kemudian apa lagi? Adventure story, apa tuh adventure story, Mario? Aneh, coba baca. Adventure story. It tells about adventure. Apa itu adventure? Apa itu adventure itu? Apa? Petualangan, itu adventure. Teman-teman Mario mau bertualang di kebun-kebun sebelah, dia semua buat video. My trip, my adventure. Ya tuh. Kemudian apa yang terakhir? Historical narrative. It tells about past event which has historical value. Jadi
History. Bercerita tentang apa kata itu history? History bercerita tentang apa? Sejarah. Sejarah. Jadi menceritakan peristiwa masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Itu sama dengan apa? Apa deh? Ada yang boleh kasih contoh cerita sejarah? Hah? Yang paling kalian ingat dari historical narrative apa? Dari cerita sejarah? Bukan perahu. Ada di sejarahnya tuh itu. Gak tahu kalian? Apa lagi? Sejarah. Ada yang bisa kasih contoh? Ada sini jadi. G30 SPKI. Gerakan 30 apa deh? 30 apa itu? 30 itu semua sejarah yang berkembang terus sampai saat ini. Jadi jangan pernah lupa tentang sejarah. Terjadinya apa lagi itu sejarah? Perang dunia. Itu masuk dalam historical sejarah yang merupakan satu bukan satu kalimat, dia itu semua sama semua. Jadi dari berapa itu? Dari 10 jenis, dari 10 tipe, dari cerita, dari jenis cerita, mulai dari fable, legend, fairy tale, folklore, myth, mystery, science fiction, horror story, adventure, historical, itu semua termasuk dalam naratif teks. Jangan lupa, ada lagi satu skor yang masuk dalam naratif teks. Jangan lupa, bisa hidup. Kalian bisa menceritakan, tapi dari dalam bentuk lanjut. Dalam bentuk apa? Lanjut di understanding the generic structure. Ini naratif teks. Jadi pengertian dari struktur generik. Sebuah teks, narrative text is built several elements, such as generic structure and language features. To construct or narrative text, you may use the following generic structure of narrative text. Nah, jadi katanya narrative text, understanding the generic atau memahami struktur turunan yang memang ada di teks naratif. Yang pertama, sebuah teks naratif dibangun dengan beberapa elemen. Yang pertama apa saja? Orientasi, komunikasi, solusi, dan kode. Ada 4. Jadi dalam teks naratif itu ada 4 yang punya struktur generik. Yang pertama, orientasi. This part, the orientation of a story should answer the question of who, where, and when. Jadi katanya orientasi ini dia menjawab pertanyaan tentang siapa, di mana, dan kapan. Jadi di situ ada menjelaskan tentang di mana kejadian yang terjadi, berapa lagi, kapan, dan siapa tokoh yang ada di cerita. Jadi karakternya ada di situ. Pengenalan tokoh, jadi lebih ke pengenalan tokoh. Lalu yang kedua apa? Komplikasi. Hanya this part explain the crisis carries or the beginning of the problem. Jadi dia lebih ke mulai masuk ke dalam permasalahan. Jadi habis pengenalan, setelah pengenalan dulu tentang dia punya tokoh, baru mulai masuk ke dia punya inti cerita. Mulai ada di situ dia punya konflik. Tapi konflik apa mulai ada di situ. Jadi ada DP masalah. Mulai dari twisting action, DP klimaks. DP klimaks jadi mulai mendengarkan. Jadi kamu kalau baca teks, pasti di situ pertama mau kenal dulu toh. Oh ini cerita ini tentang maling kundang misalnya. Jadi tentang kisah siapa yang maling kundang, apa yang dia dapetin. Baru mulai masuk ke dia punya inti cerita. Jadi inti cerita semua yang pegang-pegang. Yang paling menegangkan dari cerita maling kundang apa? Di bagian mana yang paling menegangkan dari maling kundang?
Ketika dia sebelum dapat kutub dia melapor dulu dari orang tua. Dia nah, dia tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Jadi pas DP mama bilang, aku ini ibu. Baru dia bilang apa? Aku tidak punya ibu seperti kamu. Nah itu yang membuat apa? Mulai dia enggak. Ya, saya bilang bukan dia mama. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ada masih ingat cerita Malik Bunda? Setelah dia bilang itu apa? Ya mama langsung berdoa tuh. Dia bilang kalau memang dia bukan anakku, dia akan selamat sampai itu tujuan. Tapi kalau dia benar anakku, aku kutuk dia menjadi batu. Dan pada akhirnya dia jadi apa? Batu. Wah itu kan mulai tegang. Lalu baru mulai masuk pada punya apa? Yang ketiga apa? Resolusi. The resolution in this part of the story where conflicts or problems introduced earlier as addressed. Jadi mulai ada DP jalan keluar. DP resolusi sudah mulai tampak. Itu resolusi mulai pemecahan masalah. Jadi bagian ini menjelaskan bagaimana krisis diselesaikan. Jadi krisis dalam cerita Malik Bunda mulai terselesaikan tuh. Ternyata benar bahwa dia adalah anaknya. Kemudian masuk ke bagian 4. Udah, this section a part of the end of the story. Dia punya akhir yang memberikan nilai moral dalam cerita Malik Bunda misalnya tadi yang terbahas. Dia nilai moral apa di situ? Apa dia nilai moral? Dia nilai moral dari cerita Malik Bunda. Harus menghormati orang tua. Orang ada di sini. Kalau cerita Malik Bunda dia nilai moral apa ya? Jangan jadi anak durhaka. Itu anak durhaka bagaimana dalam artinya? Nah di sini ada anak durhaka. Sampai di sini cuma orang tua. Nanda sekarang habis manis tuh di sini tuh. Jadi kalau mau bilang jangan, mungkin dia lalu. Iya tuh. Kalau misalnya orang tua mau tegur, mau reaksi bagaimana? Mau direspon? Cuek Jo, mama kok? Atau? Harus apa? Jangan jadi sama dengan Malik Bunda. Kayaknya semua ada Malik Bunda atau Malik Timur. Ada. Oh ini. Jangan jadi Malik Bunda. Kemudian ini contoh pembagian struktur dari cerita. Nah di sini ada cerita tentang The Legend of Salatiga. Legend of Salatiga. Kemudian di sini mulai dari orientasi, complication dan resolusi. Komplikasinya coba kalian baca. Baca dulu yang bersuara. Many years ago, there was a Sunan who was very honest. He talked about religion and the meaning of life. His name is Sunan Kalijogo. He adventured to pray his listen. One day he arrived in a village. He want to coba baca. He want his lunch. Horse. Jadi itu orientasinya mengenal tentang tokoh. Siapa yang ada di tokoh itu? Sunan Kalijogo. Kemudian apa lagi yang ada? Sunan Kalijogo baru. Saya pergi di mana kata itu? Di house. Jadi katanya di rumah. Itu baru apa lagi?
Kalau berbicara tentang toko berarti semua yang ada di cerita. Jadi di situ ada kuda. Hah? Bukan kuda tuh? Kuda. Terus he helps to cut grass for horse. Jadi katanya dia menolong kuda. Help to cut grass. Dia menolong memotong rumput untuk kuda. Dia menolong kuda. Baru lanjut. Baca lo banyak. Sunan Kalijogo like to live sympathy time after death. Jadi Sunan Kalijogo kata kalau menunjukkan dia rasa apa? Sympathy. Kemudian apa lagi? Time after death. Ini dia punya communication ya. Dia mulai masalah. The scene feels that the man was Sunan Kalijogo. Then he decided to follow the Sunan's lessons. To follow the Sunan's lessons, he had to leave all his property, but his wife didn't agree. So his wife threw jewelry to the bank. Itu komplikasinya. Katanya apa di situ? Sunan Kalijogo mulai apa kesimpulan? Coba cari. Cari kesimpulan apa benar? Coba cari apa kesimpulan? Simply. Apaan? Hah? Apa? Nah, kemudian apa di situ? Selesai komunikasi STMPLY. Kemudian masuk ke resolusi, pemecahan masalah. Kemudian masuk ke permasalahan apa? Ke pemecahan masalah. Lalu setelah selesai, kita ambil dia punya apa? Nilai moral. Ada yang tahu tentang nilai masalah 3? Ada yang tahu? Berarti mau ada tugas sebentar. Cari dia punya nilai moral dari itu dong. Salah 3. Oke, apa? Oke, sekarang sudah mau masuk ke tugas. Yang akan bagikan dalam KPD lembar kerja berkelompok ya. Jadi ini kelompok mana kelompok 1? Ini jawabannya 1, 2, 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Pokoknya mau jelaskan tentang dia punya cara kerja. Oke. Jadi petunjuk di sini, bacalah teks naratif dengan saksama, lalu diskusikan dan jawab pertanyaan berikut bersama kelompok. Jadi dia punya tugas di LKPD ini baca cerita. Kemudian diskusikan dia punya jawaban. Jadi ada pertanyaan, tuliskan 5 kata kunci atau kata yang sulit kamu temukan dalam teks ini. Jadi kalian temukan, cari di teks tentang dia punya kata kunci. Oke, jadi tuliskan 5 kata kunci atau kata yang sulit dipahami. Jadi misalnya dari cerita ini ada kalimat yang merasa sulit untuk dipahami. Coba mau dibaca dulu. Baca dulu deh di teks. Dibaca dulu di teks. Baru tentukan dia punya 5 kata yang sulit. Boleh baca dulu teks.
baca dulu teksnya. Kemudian kalian tentukan. Jadi kita kata kunci. Baru setelah itu, kalian baca nih, bacakan hasil dari yang kalian temukan. Jadi dari 5 kata kunci, tuliskan 5 kata kunci. Dengar. Coba dengar, perhatikan. Tuliskan 5 kata kunci atau kata sulit yang kamu temukan dalam teks ini. Jadi kamu lihat dalam teks ini, the lion and the mouse yang orang Solo tadi, kata-kata yang sulit yang mana? Itu yang kalian tulis di buku. Jadi 5. Kemudian tuliskan 3 pertanyaan yang muncul di benak kalian setelah membaca cerita. Jadi setelah baca cerita ini, yang timbul, pertanyaan yang timbul dalam kalian punya pikiran itu apa? Itu yang dicatat. 3 pertanyaan dan 5 kata yang sulit dipahami. Jadi kalau di sini apa yang kalian mengerti? Apa yang kalian tidak mengerti dari kata-kata ini? Boleh digaris bawahi, nanti kita bahas sama. Kemudian tuliskan 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan 3 itu apa yang menurut kalian patut untuk dipertanyakan? Boleh? Di sini 5, tuliskan 5 kata kunci. Lalu tuliskan 3 pertanyaan. Temukan. Baca, baru tentukan isinya 5 kata kunci. 5 kata kunci. Oke, kalian berdiskusi untuk mencari dia punya 5 kata yang sulit. Kalian diskusikan dulu ke teman-teman. Kemudian kalau sudah selesai berdiskusi, kita akan bahas apa yang kalian temukan. Kalau misalnya kurang paham, boleh bertanya. Jadi dari cerita ini nih, The Lion and the Mouse. Jadi sejauh ini semua bisa mengerti loh. Kita bisa paham untuk bahasa Inggris, materi naratif. Jadi kamu dulu tuliskan 5, jadi tulis di sini 5 kata kunci yang kalian ingatkan. Kalau misalnya Anda tidak mengerti, boleh bertanya. Jadi kelompok di sini kelompok harimau, di sini kelompok singa, hanya sama. Jadi di sini ada kelompok tikus, ada kelompok harimau dan ada kelompok yang lebih bagus kalau di dalam kelompok. Oh jadi kalau maunya tetap bagus mati. Nah, jadi ada mati, ada
Kemudian setelah selesai dengan pertanyaan dengan dua soal pertama itu, lanjut dengan mengidentifikasi orientasi, komunikasi, resolusi, dan bodas. Itu nanti akan dipresentasikan. Oke, jadi kalian tentukan yang punya struktur generik. Oke, jadi nanti akan dipresentasikan tentang diamnya orientasi, komunikasi, resolusi, dan bodas. Jadi tugas kalian mau ditentukan cari Oke, jadi nilai moral, cari nilai moral dari teks. Di sini sebenarnya dia punya orientasi ada, resolusi, dan komunikasi. Jadi tinggal dia punya. Begitu juga yang ini ya, tentukan dia punya. Solusi. Mulai mau? Oke, sudah. Kalau sudah, mau presentasi ya. Boleh? Oke, kalau sudah, ada yang keluar lagi? Kita akan mulai dengan presentasi kalau sudah selesai. Presentasi di tempat duduk Jo, jadi berdiri di tempat. Nanti siapa yang akan jadi DMS ketua kelompok membaca hasil. Oke, sekarang aku tanya dulu. Dari 5 kalimat yang sulit, apa yang kalian temukan? Liar. Everybody you liar. Apa itu liar? Lion. Kalau single lion, kalau lion marah. Kemudian apa lagi? Paus. Kemarin yang bilang paus. Akar atau apa teh kuku? Kutu kuku. Kemudian apa lagi? Apa? Mana bikin? Memohon atau mengemis. Kemudian apa lagi? Seberapa itu? 3. 2 lagi. 1 apa lagi? Repay. Apa yang sudah biasa? Melunasi.
Kemudian terakhir, ekor. Bergema. Ekor dan ekor. Kalau di lagu itu ekor ada bergema-gema. Jadi kisah ada bergema-gema. Jadi itu apa? Ekor. Oh, bergema. Kemudian tuliskan 3 pertanyaan yang muncul. Coba dari kelompok ini pertanyaan apa yang muncul? Mengapa singa tertawa saat tikus berjanji akan membalas? Pertama, kenapa singa tertawa? Kemudian dari kelompok ini, Bagaimana tikus yang kecil bisa membebaskan singa yang besar? bagaimana tikus yang kecil bisa membebaskan singa yang besar? Yang terakhir, 3 itu pertanyaan baru ya. Apa yang terakhir? 1. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini tentang Nah, yang ketiga tentang nilai moral yang terkandung dari cerita. Oke, sekarang siapkan untuk mempresentasikan tentang dia punya struktur. Struktur apa? Generate. Kalau ada yang bisa mau boleh? Boleh kalau ada yang mau presentasi? Ini enggak. Ini ada yang mau tadi kira kamu tahu. Dari pemaparan kelompok. Tadi waktu kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Oke. Bagian coba analisis penyakit fungsi sosial. Apa tujuan utama dari cerita ini ditulis? 2. Struktur teks. Identifikasi bagian-bagian struktur. Teks naratif dari cerita. Orientasi pengenalan kelompok waktu dan tempat. Komunikasi atau mencari masalah. Diskusi atau penyelesaian masalah. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Oke, jadi ya punya pertanyaan. Ada yang mau kasih pertanyaan tentang orientasi, komunikasi, dan resolusi dari cerita tentang wilayah animals berdasarkan kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Kamu mau bertanya? Ada? Pertanyaan dari kelompok yang mana? Mengapa saya tertawa saat tikus berjanji
akan membalas kebaikan. Apa yang tersirat dari tafsir itu? Kenapa katanya? Kenapa singa tertawa ketika mendengar kalau tikus mau menolong si singa? Kenapa dia tertawa? Nanti kasih jawaban untuk ngomong saat baiklah kami menjawab Singa tertawa karena dia merasa superior dan meremehkan tikus yang kecil. Dia tidak percaya tikus kecil itu bisa membantunya yang besar dan kuat. sudah semua sudah jawaban. Jadi katanya apa? Si tikus dan si singa tidak balas. Oke, jadi kenapa sampai itu singa tertawa? Karena dia tidak percaya ini tikus bisa membantu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, ini kelompok 3. Mau bertanya? Bahasa Inggris. Oh. Pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 3. Selain menghibur, mengapa selanjutnya bagi sebuah cerita seperti terlalu terkenal untuk juga mengajarkan nilai moral. Apa bedanya cerita yang ada moralnya dengan Oke, nanti kelompok 2 akan menjawab. Baiklah, kami akan menjawab. Cerita dengan moral lebih berkesan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau cuma menghibur, kita mungkin cuma lupa. Tapi kalau ada moralnya, ceritanya bisa jadi pelajaran. Oke, jadi kalau ada nilai moral, apa? Tadi Ceritanya bisa jadi pelajaran. kita bisa ambil pelajaran dari cerita tersebut. Kalau hanya sekedar cerita, pasti akan lupa. Oke, puas dengan jawaban dari kelompok 2? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Dan kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 3. Jadi yang Bagian 2, analisis sosial. Analisis sosial. Apa tujuan utama cerita ini ditulis? Tujuan utama cerita ini adalah untuk membaca yang mengajarkan moral, bagaimana belajar itu pun bisa sangat berarti dan bahwa tidak bisa melakukan struktur teks. Identifikasi bagian-bagian dan selektif dari cerita itu. Orientasi akan pengalaman ataupun waktu menganggap atau membuat complication atau munculnya masalah. Seperti karena membuat sampai selain
Sekarang, apa ada pertanyaan siapa? Oke, kelompok 3 sudah selesai dengan pemaparan dari hasil diskusi. Sekarang minta pertanyaan yang mungkin kalian mau tanya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok berapa? Mau bertanya dulu. Kelompok 2. Kelompok 2 mau bertanya. Ada pertanyaan? Oke. Sekuat itu suara. Ketika kalian verifikasi dan resolusi, apakah ada bagian yang sulit? Misalkan, mengapa bagaimana kita bisa tahu kapan satu bagian diambil dan yang lain dibahas? Kita akan menjawab pertanyaan dari Karena proses antara dan bisa agak sama, terutama jika masalahnya diselesaikan secara bersama. Kita bisa melihat perubahan situasi dan solusi. Jadi dari apa pertanyaannya? Orientasi, komunikasi dan resolusi. Jawabannya tetap begitu. Terkadang batas antara komunikasi dan resolusi bisa agak sama. Jadi kenapa sampai dia sulit? Kalau menemukan dia punya perbedaan antara resolusi dan komunikasi karena hampir sama. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok psikopat nih. Dari pesan moral, jangan pernah meremehkan siapapun. Mengapa menurut kalian bisa jadi sangat relevan untuk pendidikan kita, terutama di lingkungan sekolah atau masyarakat? Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok di sekolah, kadang kita menginginkan bermain tujuan agar tidak terlalu menonjol, padahal mungkin dia punya bakat lain, atau di masyarakat kita tidak boleh melihat orang yang menonjol. Oke, sudah? Masih ada yang mau ditanyakan? Puas dengan jawaban dari kelompok 3? Puas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, lanjut. Pemaparan diskusi yang terakhir dari kelompok 1. Oke, kalau silakan berdiri dan bacakan hasil diskusi dari kelompok kalian.
ini membacakan diskusi dengan pesan. Mereka akan membacakan hasil diskusi kami dari Yang kedua, analisis membaca dan mengajarkan bahwa orang tersebut juga sangat kreatif. Yang boleh menyampaikan terima kasih. Waktu dan tempat. Komunikasi dan resolusi. Oke. Komunikasi. Komunikasi baru dia baca. Communication sometimes later the lion when stuck into a net like by some animals. Despite this grace and the lion could not be free. Soon the forest will bring hungry love comes. Resolution. The little mouse heard the lion and ran to see what was wrong. As soon as he successfully made the lion free, the said the most strong day he looked at me with a promise to return with kindness, but now you know that the time to time was to have a mighty lion. Okay? Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Oke, dari kelompok kedua. Selain when dan sometimes later, apakah ada effort lain yang sering kalian temukan di cerita ini? Mengapa penggunaan effort of time penting dalam cerita? Jawab dulu pertanyaan dari kelompok dua. The one seperti time and day, suddenly when we heard time memang sudah tahu kan yang terjadi, berulang kejadian dan membuat cerita lebih jelas dan lebih. Ya? Terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut dari kelompok 3. Pertanyaan? Cerita lain yang kalian tahu yang lebih sekarang siapa dengan yang lain dan jelaskan.
Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sekolah. Sekolah atau di masyarakat kita tidak boleh melihat orang ya. Nomor 3. Also include the importance of not discriminating small or the place and the care about the importance of preservation. Oke, jadi cerita semut dan belalang juga mengajarkan pentingnya tidak meremehkan usaha kecil atau pura-pura prinsip tentang dunia ketentuan. Jadi katanya ada cerita tentang, jadi di situ mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Oke, puas dengan jawaban? Terima kasih, demikianlah laporan dari kelompok kami. Beri tepuk tangan untuk kelompok kalian. Oke. Ini dari pemaparan ketiga kelompok. Kayaknya mau ngantuk aku ini dulu. Kalau mau ayo, kemana? Jadi everybody clap the best. Okay? Everybody clap the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Okay, terima kasih. Sudah semua. Hey, oke. Dari hasil pemaparan dari setiap kelompok, memang akan bertanya tentang hasil refleksi dari yang telah kalian paparkan. Refleksi dari yang telah kalian paparkan. Menurut dari ketiga kelompok tadi yang sudah memberikan hasil diskusi, masih ada yang masih kurang paham tentang materi naratif teks. Masih ada yang masih kurang mengerti misalnya. Halo. Nah, bagaimana ada? Masih ada lagi yang belum mengerti? Jawablah. Jadi sejauh ini semua sudah mengerti. Oke, apa hal baru? Sekarang mau tanya, apa hal baru yang kalian pelajari? Yang kalian pelajari hari ini tentang naratif teks. Jadi yang telah kalian pelajari hari ini tentang naratif teks itu apa? Yang kalian pelajari dari naratif teks hari ini apa? Banyak kok, tadi ada masukan, ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang kalian bisa pelajari dari
materi hari ini. Pertama, tipe naratif. Oh, ada banyak tipe naratif teks. Kemudian apa lagi? Struktur generik yang ada di dalam cerita narasi atau naratif. Kemudian apa lagi pelajaran yang bisa kita ambil? Nilai moral. Jadi dari cerita ini yang bisa kita ambil itu nilai moral. Dari contoh cerita The Lion and the Mouse, nilai moralnya apa yang kita bisa ambil dari sini? Boleh meremehkan orang lain. Jangan karena kita ini besar bukan berarti body ya. Tapi kita merasa kita ini orang besar, we have anything, kita punya segalanya misalnya. Kita mulai apa? Muncul rasa apa? Pandang enteng. Ya, jadi dari pelajaran ini mengajarkan kita untuk jangan menganggap remeh orang lain. Ya toh, jangan karena misalnya I have many money, misalnya saya punya uang banyak, jadi siapa sih lu? Apalagi kalau orang lihat dia orang yang di bawahnya standar orang. Tapi dengan cerita ini mengajarkan kita untuk tidak membedakan. Buktinya apa? Seekor tikus yang kecil, dia bisa menolong singa yang besar. Tuh, kenapa singa tidak bisa membebaskan dirinya sendiri? Dia kan, dia hewan besar. Tapi apa? Namanya masih hidup di dunia, kita butuh bantuan orang lain. Juga dengan singa. Kalau itu tikus tidak dengar singa mengaum, pasti tikusnya tidak datang, tolong. Bagian mana dari cerita ini yang paling berkesan? Dari tadi itu cerita yang kurang udah bahas sekian banyak cerita apa yang paling berkesan? Hah? Cerita? Lion and the Mouse. Itu yang bisa bahas, itu yang memberikan pesan buat kita. Kenapa sampai cerita itu berkesan? Mario, apa itu cerita tikus dengan singa berkesan? Karena apa? Dari kelompok ini apa? Kenapa? Karena kita orang yang kita remehkan belum tentu lemah. Karena apa? Orang yang kita remehkan belum tentu lemah. Nah, dari yang membuat kita berkesan karena apa? Belum tentu yang seorang anggap dia lemah, dia tidak bisa menolong orang. Jadi jangan karena dia ini cuma diam-diam, dia tidak ada ekspresi mungkin. Kalau dia tidak bisa menjadi orang teman, orang harus bergaul semua sama, dengan sama. Yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian akan menerapkan pelajaran dari cerita ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menerapkan ini cerita ke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Kalau dari kelompok ini, dari cerita tidak sekaligus, jangan meremehkan orang lain. Bagaimana cara kamu mempraktekkan? Saling membantu. Berarti jangan ada lagi yang baku-baku balik belakang nih. Kebantan, baku-baku balik belakang begini. Padahal harusnya orang harus saling membantu. Semuanya saling membantu. Jangan biasanya karena dia begini, dia begitu. Akhirnya orang remehkan dia mau menjadi teman. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Apalagi bagaimana tuh cara kamu mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dari cerita tadi, jangan meremehkan orang lain. Bagaimana cara mau menerapkan dalam kehidupan? Saling menghargai. Contoh, jangan kasihan karena dia kecil. Oh, mungkin saja menghargai pada dia, harus cuek-cuek pada dia. Terakhir, apa lagi yang di kelompok ini? Bagaimana cara kalian menerapkan pelajaran dari cerita ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kalian menerapkan dalam kehidupan? Cara untuk tidak membeda-bedakan orang lain. How can
you mau presentasikan di dalam kehidupan, bagaimana ya? Apa yang akan kalian lakukan? Jangan jadi kasih. Jadi if you be my friend, you juga akan jadi my friend. Jadi kalau misalnya I and she a friends, otomatis kita semua di sini harus jadi teman. Jangan karena ini satu ini bagi itu bla 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 akhirnya I don't want to be a friend with her atau with him. Tadi mau jadi dia teman, harusnya sama. Malahan kalau misalnya teman yang rajin bantu teman yang malas. Itu inti dari cerita ini. Jadi dari kesimpulan dari semua cerita yang orang bahas, yang terpenting cerita Lion and the Mouse, ya loh, semua ada Lion loh. Nah, dari cerita itu, orang belajar untuk saling menghargai, jangan membeda-bedakan. Tuh, apa ini sih? Kita semua sama di mata Tuhan, ya kan? Kita semua sama di mata Tuhan. Aku makan nasi, kamu makan nasi. Kecuali dia ikan. Di rumah kita makan ikan tunde, di sana makan ikan malalugis, yang sana makan ikan ayam. Tapi dengan pelajaran hari ini memberikan kita pemahaman bahwa semua sama di kan. Iya toh. Jadi jangan bisa membanding-bandingkan. Iya mana yang bisa manggil kita kan. Jadi orang tidak boleh saling membeda-bedakan. Dan untuk tugas minggu depan, ini penugasan untuk minggu depan ya. Usahakan minggu depan kumpul itu tugas. Kalau cari cerita legenda Jo. Masa ada? Kalau ini cari cerita tentang apa saja. Kemudian kalian tentukan dia punya struktur generation. Struktur generasinya. Jadi DP struktur bawaannya. Jadi DP orientasi, dia punya komunikasi, terus resolusi, modal. Jadi kalian cari. Itu boleh buat secara kelompok, boleh juga buat secara individu. Jadi kalau misalnya rumah berdekatan, pilih di rumah satu rumah. Oh ini baking kelompok di sana. Baking kelompok. Jadi kalian 5 ini. Kalau berapa dekat? Jauh. Kalau dekat, ini baking. Untuk kelompok, ini cari cerita rakyat. Legenda misalnya. Cari cerita rakyat. Legenda tentang misalnya tentang Minahasa. Legenda tentang Minahasa. Kalian cari dia asal usul dia punya histori dari Minahasa ini. Baru kalau ditentukan dia punya apa tadi? Apa? Resolusi. Mulai dari apa dulu? Orientasi. Baru komunikasi dulu. Resolusi baru modal. Jadi jangan langsung ke orientasi langsung ke modal karena kita hanya bisa temukan dia punya nilai moral kalau kita tidak temukan dia punya resolusi dulu yang dia punya komunikasi. Menarikan kesimpulan tidak mau dapat itu yang menjadi. Oke, berapa lagi di sini? Jadi kelompok ini nanti bikin tugas, terserah dalam mau mandiri atau mau kelompok tentang apa? Cerita legenda. Kalau di sini tentang cerita ya, dongeng. Kalau kamu kelompok ini, kita buat penugasan ya. Horor. Boleh, horor juga. Boleh cerita horor juga boleh. Apa? Bisa kalian buat dalam bahasa Inggris. Oke? Jadi setelah kalian ambil kesimpulan, dapat dia punya cerita, kalian translate ke bahasa Inggris. Baru tentukan dia punya orientasi. Kalau kurang orientasi, resolusi, orientasi, baru komunikasi, resolusi, itu kan kurang menentukan. Jadi kalian sudah translate dulu ke dalam bahasa Inggris, baru kalian
tentukan. Oke, boleh? Boleh? Boleh bagi buka di sini horor nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cerita horor yang akan muncul di minggu depan dari kelompok 3 karena masing-masing mau bikin. Kemudian di sini ada 5 cerita legenda. Terserah mau tentang legenda tentang itu. Jadi cerita legenda nih, bikin masing-masing. Jadi ada 5 cerita. Kalau habis itu cerita di Minahasa, cari di luar Minahasa. Mungkin Rahman boleh mau menceritakan di apa? Rahman dari mana Pak? Sulawesi Tengah. Mungkin ada legenda tentang Sulawesi Tengah. Oh? Di sini cerita dongeng. Jadi dari semua yang kita jadi hari ini, nilai yang bisa kita ambil adalah saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Maksud saya bukan nanti batonan nih, bukan nanti main dua dan main dua, tapi orang saling mengasihi yang begitu di dalam. Oke, sebelum kita mengakhiri setiap serangkaian kegiatan kita belajar hari ini, kita akan doa dulu terlebih dahulu. Dan please stand up please. Before we going home, please we pray first. We are finished for study today. Jadi kita akan tutup kegiatan belajar kita siang hari ini, dan saya minta kesediaan untuk berdoa. Di situ. Before we go home, let's pray. Father, give us this day our daily bread, forgive us our debts. Patient, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, forever and ever. Amen. Okay, thank you very much for your active